Engage minds. Engage your mind. Radio Karisma Jogja Banyuraden. Selasa malam tanggal 27 Agustus tahun 2024 kehadiran tamu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Untuk membahas saring daring dalam mengkampanyekan pilah dan pilih informasi. Saring daring adalah program yang bertujuan untuk membangun komunitas global. Kelima mahasiswa yang terdiri, Muhammad Haldis, Jasmine Rizky, Khalaifa Ihsanafisyah, Ike Meliasari, dan Aisyah Sabili. Diterima pengurus Radio Karisma Jogja, dan sebagai hostnya Bung Raka. Pendengar Radio Karisma Jogja yang meliputi masyarakat umum, untuk bisa mencermati, memilah dan memilih informasi yang benar dari radio dan media lain. Jika tidak memahami dan salah, bisa membawa kerugian bagi pengguna dan orang lain. Di era digital dan era teknologi, dan informasi yang semakin canggih, banyak informasi tanpa batas didapatkan. Baik, ketemu lagi dengan Radio Karisma Jogja dan pada malam hari ini kita kehadiran rekan-rekan dari komunitas engagement. Nah, sebelum waktu kami serahkan kepada teman-teman engagement, saya perkenalkan dulu nih. Yang paling tengah sana ada Bung W, itu Ketua Pengawas Radio Karisma Jogja. Selamat malam. Ya, di samping saya ada Bapak Ketua Radio Karisma Jogja, Bung AN. Di sebelah paling ujung, kaos kuning itu Mbak Dama, Sekretaris Radio Karisma Jogja. Saya sendiri, Bung Raka, sebagai Bendahara Radio Karisma Jogja. Dan sebelah sana itu kru Radio Karisma Jogja yang bersama-sama untuk mengembangkan Radio Karisma Jogja. Baik, sudah hadir rekan-rekan dari engagement. Silahkan waktu saya serahkan kepada Anda sepenuhnya. Apa yang menjadi tujuan Anda datang ke Radio Karisma Jogja? Oke, tes nih. Sebelumnya selamat malam Sobat Karisma dan juga pengurus Radio Karisma dan teman-teman semua. Kami dari tim engagement dari Project Saring Daring merupakan sebuah kolaborasi antara USAID, kemudian Meta Indonesia dan juga Love Frankie. Oke, di sini dengan saya Haldis dan juga ada teman saya Jasmine, teman saya Lia, teman saya Nana dan juga teman saya Apis. Nah, oke, jadi maksud kami ke sini begitu mengunjungi Radio Karisma adalah untuk membahas rancangan program kami di Saring Daring yang berfokus pada kampanye sosial yang mengangkat isu tentang literasi digital. Baik, nah kami dengan Radio Karisma akan bekerja sama untuk membuat kampanye sosial yang mengajak para audiens, para pendengar Radio Karisma dan juga masyarakat umum untuk lebih paham mengenai masalah misinformasi. Begitu. Nah, dengan harapan nanti masyarakat ini sudah bisa nih buat memilih dan memilah informasi secara benar, kemudian juga mencari referensi sumber berita dari sumber yang terpercaya dan juga lebih berhati-hati dan juga bisa memilah bagaimana cara men-share berita itu ke publik. Oke, jadi kami Engagement di sini mau bawa program nih yang namanya 3M ya. Ini maos, manah, lan matur. Nah, di sini kita harus bisa membaca. Nah, baca ini baca apa aja sih? Terutama baca sumber-sumber yang mungkin terpercaya, baca dari sumber yang tidak berpihak ke pihak manapun, juga baca dari sumber-sumber yang kredibel, data dan teksnya. Nah, kemudian waktu mana atau berpikir sebelum membagikan, kita patut berpikir nih, apakah berita ini atau informasi ini layak untuk dibagikan ataukah cukup berhenti di kita saja nih. Nah, waktu matur atau membagikan berita atau informasi bersangkutan, kita juga harus berpikir nih, berita ini dibagikan ke siapa aja, kemudian dibagikan untuk tujuan apa, seperti itu. Oke, dari kami tim engagement sendiri untuk menyebarluaskan kampanye maos, manah dan juga matur menggunakan media WhatsApp saluran dan juga Facebook channel, Facebook fanpage yang akan kami susun khusus untuk program ini.
Dari kami tim engagement sendiri akan membuat akun media sosial yang baru, tapi nantinya setelah program ini selesai, apabila program ini insya Allah sukses, semoga sukses, nanti bisa diteruskan oleh pihak dari Radio Karismanya sendiri. Jadi nanti Radio Karisma bisa meneruskan konten-konten dan juga rancangan-rancangan yang sudah kami susun di media sosial yang baru tersebut. Untuk sasarannya sendiri, kami menyasar untuk masyarakat Banyuraden, terutama untuk usia 40-an sampai 60 tahun, di mana usia tersebut kan mereka adalah digital imigran yang ya pengguna baru platform-platform digital. Kalau anak muda kan mungkin bisa lebih mudah untuk menyaring informasi karena mereka adalah digital native seperti kami, Gen Z dan milenial. Tetapi untuk usia 40-an ke atas biasanya mereka masih memiliki kendala kesulitan. Jadi untuk sasaran utamanya sendiri sih dari masyarakat Banyuraden dengan usia 40-an ke atas seperti itu. Jika suatu berita misinformasi atau berita palsu ini tersebar di masyarakat Banyuraden ataupun masyarakat secara umum, jadi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kita punya 3 langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum, masyarakat Banyuraden juga, yaitu yang pertama kita harus membaca sumber berita yang kita dapatkan ini dari mana, apakah bisa dipercaya, apakah berasal dari media yang kredibel, apakah data yang disampaikan itu memang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca dengan teliti. Kemudian kita sebelum memahami berita tersebut, kita harus berpikir apakah berita ini benar-benar adanya, atau berita ini apakah valid, mulai dari penulisannya, mulai dari penyampaiannya. Kita harus berpikir secara individual dari diri sendiri, apakah berita ini sudah benar adanya, dengan melakukan cross check juga supaya bisa lebih yakin apakah berita ini sudah benar atau belum. Nah, kemudian jika kita ingin membagikan, maka kita juga harus yakin seperti yang sebelumnya, apakah berita ini memang sudah benar. Jika memang ini sudah benar, maka kita juga sebelumnya perlu cek lagi apakah di media-media yang sudah besar, yang sudah ternama itu memberitakan hal yang sama. Jika memang iya, maka kita bisa membagikan hal tersebut. Jadi apa yang kita bagikan, apa yang kita pahami itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Halo Sobat Karisma, saya Haris dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Yuk kita dengarkan Radio Karisma Jogja di 107,9 FM. Halo guys, jangan lupa dengerin Radio Karisma Jogja di streaming live-nya di www.radiokarismajogja.com. Halo semuanya, Sobat Karisma. Saya Nana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Buat kalian yang merupakan anak muda, yuk kita dengerin Radio Karisma Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diizin siang lan santen kepanggih warga lan Sobat Karisma sedaya. Kepanggih malih kalih kula Jasmine Rizky Asinta saking Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. Mireng teng Radio Karisma nggih. Halo Sobat Karisma, perkenalkan aku Lia dari Universitas Gadjah Mada. Ayo dengarkan Radio Karisma untuk menambahkan berismu. Radio Karisma Jogja, media hiburan bermuatan informasi.